Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Selamat pagi Bapak Ibu semua, mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Dalam kesempatan pagi ini, kita akan mengadakan talk show terkait dengan bagaimana perkembangan hukum di dalam dunia media sosial ataupun kita sebut dengan law influence. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat. Jadi bagaimanakah peran media sosial terhadap perkembangan profesi dosen menurut Bapak ataupun Ibu? Menurut saya media sosial itu memiliki peran yang luar biasa terhadap pendidikan hukum ya, dosen maupun mahasiswa. Peran itu bisa disebutkan di antaranya sekarang dosen bisa menyampaikan pesan-pesan ilmuwan hukumnya melalui media sosial maksudnya. Jadi perkuliahan bisa dilakukan tidak hanya face di dalam kelas, tapi juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan media sosial. Contohnya seperti contohnya kan mahasiswa bisa diberikan tugas misalnya untuk melakukan kreasi-kreasi secara sosial di masyarakat untuk mendalami kaidah-kaidah hukum, misalnya mendalami nilai-nilai yang bermuatan normatif di masyarakat, dan itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan media sosial. Itu salah satunya. Sehingga kalau menurut saya media sosial punya pengaruh yang luar biasa. Terkait dengan pengaruh media sosial, peran media sosial untuk kalangan dosen ataupun mahasiswa dalam menerima materi juga sangat positif ya, karena sekarang itu banyak Gen Z, milenial itu yang menggunakan media sosial sebagai alat interaksinya. Jadi untuk mendapatkan materi perkuliahan itu kadang kita yang anak-anak Gen Z sekarang itu lebih sering nge-research-nya itu melalui media sosial dibanding sekarang Wikipedia, buku atau jurnal-jurnal juga, tapi lebih sering melihat di media sosial itu sendiri. Jadi perkembangan politik, perkembangan sosial budaya, perkembangan ekonomi dapat diakses dengan mudah melalui akun TikTok, akun Instagram, akun-akun Facebook, dan akun-akun lainnya. Jadi media sosial ini memang sangat penting untuk bagi dosen mungkin untuk memberikan materi-materi atau memberikan pengetahuan mereka di sana, karena lebih mudah diakses bagi kaum Gen Z gitu. Oh, dari sekian banyak manfaat ataupun pengaruh media sosial ini terhadap profesi dosen, ada kendala tidak atau dampak negatif dari sangat pesatnya perkembangan media sosial ini? Baik, manfaat dari media sosial ini sendiri sudah sangat banyak ya bagi profesi dosen, mahasiswa dengan memanfaatkan sosial media yang ada. Terus kendala ataupun dampak negatif yang diperoleh ataupun yang harus dihindari, diminimalisir daripada perkembangan dunia media sosial ini apa gitu? Jadi kita kan ini profesi dosen ya, jadi dosen itu kan kental dengan yang namanya dharma perguruan tinggi. Jadi kan tidak hanya proses pembelajaran, di situ ada proses penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, kalau terkait dengan dampak negatif, ini saya sih cenderung lebih banyak kita menerima hal yang positifnya, ya kan? Seperti dengan adanya media sosial ini kita bisa berkolaborasi, sebagainya, itu dampak dari positifnya. Kemudian dampak dari negatifnya mungkin dengan adanya media sosial ini kita tidak bisa langsung terjun ke dalam penelitian itu ataupun ke dalam
proses pembelajaran itu selalu banyak yang namanya iklan-iklan ataupun media-media yang masuk, yang mungkin itu akan mempengaruhi teman-teman dosen yang lainnya bisa berkomunikasi secara daring, ya kan, bisa melaksanakan nanti penelitian bersama secara daring dan mengaruhi kita secara awal, ya kan, di situ. Ya, Mungkin ada kalau aku ya mungkin dari sisi negatifnya. Oke, Pak. Di media sosial ini kan segala hal bisa di-update di sana, segala hal bisa diakses juga di media sosial. Jadi mungkin dari aspek negatifnya ya khusus untuk pendidikan hukum dan pendidikan dosen, kan kalau di dunia pendidikan kan berarti basicnya harus ilmiah, ya, kajian yang harus ilmiah. Nah, kelemahannya kalau dilakukan melalui media sosial itu aspek keilmiahannya itu tidak bisa dijamin gitu, karena sumbernya bisa dikatakan tidak, validasinya itu tidak jelas validasinya, karena kan sumbernya medsos, media sosial, sumbernya ya Facebook, semua orang bisa mengakses di sana, sama seperti Wikipedia. Wikipedia itu kan bisa diedit oleh semua pengakses, makanya tidak bisa dijadikan rujukan. Jadi soal validasi Kebenaran data atau sumber tersebut ya. Baiklah, mungkin untuk pertanyaan terakhir, apa saran ataupun proyeksi Bapak Ibu terkait dengan masa depan profesi dosen dikaitkan dengan perkembangan sosial media ke depannya? Mungkin saran dari saya jadi begini, dosen itu harus berkolaborasi, ya kan, tentunya dengan kementerian, selain Kementerian Pendidikan ada namanya Kementerian yang kaitan dengan teknologi informatika, Kemenko, ya kan, komunikasi, ya kan, Kementerian Komunikasi, ya kan, informatika, itu. Jadi saran itu supaya merata, artinya seluruh warga Indonesia itu harus bisa mendapatkan akses pendidikan melalui media sosial ini yang merata, artinya dari ujung barat sampai ujung timur, ya kan, mereka bisa mendapatkan akses internet yang baik, ya kan, internet yang bagus, sehingga dosen dalam memberikan edukasi itu bisa betul-betul dimanfaatkan dengan baik, gitu kan, oleh mahasiswa ataupun oleh masyarakat pada umumnya, mungkin begitu. Karena kalau kita bicara perbedaan, ya kan, tentu berbeda antara Pulau Jawa dengan di Kalimantan, Pulau Jawa dengan di Sumatera, ataupun dengan yang ada di daerah timur sana. Jadi ini saran dari saya, ya, mungkin Kementerian Komunikasi dan Informatika bisa memberikan akses internet yang sama, ya kan, semacam seperti itu. Kalau dari saya sih, karena kan sekarang apa-apa dari media sosial kan. Jadi misalnya seperti kasus Mirna itu, waktu dulu di up-nya itu yang bersalah Jessica, jadi mempengaruhi keputusan waktu saat itu Jessica yang bersalah. Tapi sekarang ada dikeluarkannya film Netflix itu, Bu, dan Jessica yang diangkat dari sisi Jessica-nya, sekarang opini publik pun bergeser menjadi sekarang ke pihak Jessica. Nah, itu hal-hal seperti itu juga ada sisi positif dan sisi negatifnya, karena mungkin kebenarannya itu tidak bisa hanya dinilai dari opini publik saja, tapi kita harus juga melihat sumber-sumber aslinya. Jadi butuh keseimbangan antara menggunakan media sosial dan dengan yang terjadi sebenarnya, seperti itu. Jadi kalau untuk kedepannya itu kan sekarang juga udah ada teknologi IA yang dimana dosen-dosen face, misalnya face Bang Rahmat, Bang Heru, bisa saya pakai suaranya juga saya bisa tiru dengan aplikasi IA gitu. Nah, itu sangat mempengaruhi juga, ada sisi buruk dan sisi baiknya juga. Oleh karena itu kita sebagai dosen itu juga itu menjadi tantangan juga, karena IE sekarang lebih pintar dari kita. Untuk itu kita harus tetap mengupgrade diri, bagaimana tetap memvalidasi bahwa itu adalah kita,
bahwa bagaimana memvalidasi itu adalah IE, dan kita juga dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi agar mungkin nanti dengan teknologi-teknologi yang kedepannya akan semakin maju, kita tidak ketinggalan. Ya, saya mungkin singkat saja. Saya setuju ya. Prinsipnya tadi soal IE itu apa ini panjangnya IE itu kecerdasan buatan. kecerdasan buatan. Intinya tadi semua kan bisa diakses melalui Internet. ya melalui internet. Jadi yang pertama mungkin proyeksi ke depannya untuk dunia pendidikan atau profesi dosen. Tidak bisa tidak dosen harus melek teknologi. Ya, harus mengikuti. Ya, dia harus paham teknologi. Kan sekarang juga sudah mulai kan teknologi sudah masuk pada dunia pendidikan dan itu sudah digunakan banyak. Makanya tidak bisa tidak dosen harus paham. Yang kedua, kenapa dia penting paham teknologi? Karena nantinya soal tadi dosen itu akhirnya dia bisa memvalidasi Ya. validasi bahwa oh ini yang disampaikan mahasiswa melalui oh ini benar. Terima kasih Bapak Ibu kesempatannya pada kali ini. Saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.